Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pekanan tentang roadmap di bagian komponen React. Saya memulainya dari function komponen. Function komponen adalah jenis komponen dalam React yang ditulis sebagai fungsi JavaScript. Biasanya digunakan bersamaan dengan hooks. Keuntungannya yaitu penulisan kodenya lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan dengan kelas komponen, dan juga mendukung penggunaan React hooks. Kode juga lebih bersih dan terstruktur. Dia memiliki beberapa konteks, yaitu juga JSX. JSX adalah ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan Anda menulis elemen HTML dalam React. Keuntungannya yaitu lebih interaktif dalam mendesain UI dan memungkinkan deklarasi komponen seperti menulis HTML tapi dengan kekuatan JavaScript. Dan yang ketiga yaitu Profess State atau alat peraga versi PS negara. Atau penjelasannya yaitu proc adalah data yang dikirim dari parent ke chip, dan juga state yaitu data lokal dalam komponen. Keuntungan dalam memakai keduanya yaitu lebih mudah dalam memahami dan juga membantu manajemen data dan efisien dalam kode. Dan yang berikutnya ada rendering bersyarat atau conditional rendering, yaitu menampilkan elemen berdasarkan kondisi tertentu, misalnya if, conditional operator, dan juga atau dan. Keuntungannya yaitu memungkinkan tampilan dinamis dan yang berdasarkan status aplikasi, dan juga menghemat rendering dan meningkatkan performa aplikasi kita. Dan yang berikutnya yaitu ada komponen yaitu teknik menyusun beberapa komponen menjadi satu struktur yang lebih besar. Keuntungannya yaitu mendorong reusabilitas dan modularitas, dan juga membuat UI lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Dan yang berikutnya ada rendering atau komponen unit yaitu komponen adalah unit dasar dalam React untuk membangun antarmuka pengguna, baik itu fungsional maupun kelas bus. Keuntungannya yaitu menyusun UI menjadi bagian-bagian kecil dan reusable. Dan ada juga rendering, yaitu proses penampilan elemen React dan juga DOM. React ke DOM. Keuntungannya yaitu kontrol penuh terhadap bagaimana dan kapan elemen muncul. Bisa juga dioptimalkan untuk performa tinggi. Ada yang berikutnya ada siklus hidup komponen. Urutan kejadian dalam masa hidup komponen, misalnya mounting, updating, dan mounting along with several. Keuntungan dalam memakainya yaitu memungkinkan eksekusi kode di waktu yang tepat, misalnya fetch data saat mount, kontrol penuh terhadap behavior komponen. Dan yang berikutnya ada daftar dan kunci. Penjelasannya, saat merendering list elemen, React butuh key atau kunci unik agar bisa melacak perubahan antara elemennya. Keuntungannya yaitu menghindari rendering ulang yang tidak diperlukan.
Dan yang berikutnya ada peristiwa atau events. Ini yaitu penanganan interaktif pengguna klik dalam mengklik input dan lain-lain. Dan keuntungannya itu membuat aplikasi responsif dan terhadap pengguna yang menggunakan mobile. Dan yang terakhir ada komponen pesan tertinggi atau high order komponen. Fungsi yang menerima komponen dan mengembalikan komponen baru. Keuntungannya yaitu cocok untuk fungsional umum seperti autentikasi dan pelacakan kode. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.